Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sophia Sinaga. Saya merupakan salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas AKBP Nomisen. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan video pembelajaran dengan judul materi pertumbuhan ekonomi dengan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Selamat menyaksikan. Tetapi sebelum memulai pembelajaran di pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa ya. Berdoa, Ibu persilakan untuk maju ke depan. Ibu guru dan teman-teman sekalian, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat pada hari ini kami dapat berkumpul kembali di sekolah kami ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai proses belajar mengajar kami. Kiranya Engkau berkatilah dari pertengahan hingga akhir. Semoga belajar sesuai dengan kehendak. Hanya ini doa nama Tuhan, Santo yang Bosco, doakanlah kami amin. Oke, sebelum Ibu mulai pembelajaran kita di pagi hari ini, Ibu terlebih dahulu mengisi absennya. Oke, nah di sini Ibu lihat ada yang 2 orang yang tidak datang. Ya kan? Dalam keadaan apa sekarang itu? Sakit. Oke, mudah-mudahan cepat sehat mereka ya. Dan materi kita sekarang mengenai pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Tetapi ini karena 4 kali 45 menit ya. Jadi materi kita pertumbuhan ekonomi ya. Coba. Nah, jadi kemarin minggu yang lalu sudah Ibu bilang sama anak-anak Ibu, nah harus belajar di rumah, dibaca bukunya, ya kan? Nah, biar kita mulai belajar. Apa yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi? Oke. Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan ekonomi pada suatu negara secara berkesinambungan. Oke, siapa lagi? Ibu ambil 3 orang. Apa itu arti dari pertumbuhan ekonomi? Tadi kan Ibu bilang kan apa arti dari pertumbuhan sudah. Sekarang arti dari pertumbuhan ekonomi. Siapa yang bisa? Karena sudah kita baca buku kita di rumah, kita sudah belajar. Tentu kamu melihat apa arti pertumbuhan ekonomi ya. Coba siapa lagi? Coba. Silakan berdiri. Pertumbuhan ekonomi itu adalah sebuah proses perkembangan perekonomian suatu negara menuju ke perekonomian yang lebih baik pada suatu periode tertentu. Oke, mantap Adit. Siapa lagi yang bisa? Apa arti dari pertumbuhan ekonomi? Coba kelompok kuning. Silakan. Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu adalah suatu proses perubahan kondisi perekonomian yang semakin meningkat dalam suatu negara. Oke, mantap. Nah, berarti jawaban dari yang 3 tadi temannya sudah mantap. Ya, kita beri tepuk tangan.
mereka kalian sudah mengamati video yang Ibu berikan tadi. Dan di sini videonya berisikan mengenai pertumbuhan ekonomi. Ya, isi dari video tersebut judulnya diprediksi akan naik pertumbuhan ekonomi 5,5%. Mudah-mudahan naik dan berkembang ya. Amin. Oke, amin ya. Ya, sekarang kita masuk kepada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi ya. Dan di sini ada 4 faktornya, yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, modal dan teknologi. Jangan duluan teknologi modal dulu baru teknologi ya. Kalau nggak ada modal kita, nggak bisa kita mencapai teknologi. Karena apa? Karena kita harus membeli barang-barang teknologi seperti contohnya laptop, ya kan? Nah, tadi ada Ibu bagi LKPD itu ya, lembar kerja peserta didik. Berhubung karena ini jawabannya ini sudah dapat, yaitu 13%. Sekarang kita masuk kepada LKPD tersebut yang Ibu bagikan tadi tiap-tiap kelompok. Coba itu dikerjakan. Ibu kasih waktu 20 menit. LKPD tadi ya, lembar kerja peserta didik. Karena materi tadi sudah Ibu terangkan. Ya, sekarang dikerjakanlah lembar kerja soal tersebut. Oke? Ibu kasih waktu 20 menit. Tiap kelompok nanti maju ke depan. Tidak semua. Ya? Karena yang duduk nanti ya, yang tidak tampil bertanya kepada yang tampil. Biar sama-sama diskusi nanti. Oke? Ya, silakan kerjakan. Oke, berhubung karena waktu sudah habis, kita mulai presentasi kita ya. Oke, kelompok biru, Ibu persilakan maju ke depan. Oke, kelompok biru dan kelompok yang lain perhatikan temannya ya, karena kelompok biru maju ke depan dan kelompok yang tidak maju ke depan nanti boleh bertanya kepada kelompok biru. Oke, Baik, terima kasih buat guru dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok biru yang perkenalkan diri, nama saya Sudha Sinaga. Saya Yusuf Sinaga. Saya Beben Siregar. Nama saya Salafina Mandola. oke ya. Dan Baik teman-teman, kami di sini akan mempresentasikan LKPD yang telah diberikan kepada kita. Langsung saja, nomor 1 saya serahkan kepada Ibu. Nomor 1, menurut Anda hal apa saja yang dapat mempengaruhi perkembangan pertumbuhan ekonomi Indonesia? Jawabannya, 1. Sumber daya alam, 2. Sumber daya manusia, 3. Modal dan teknologi. oke. Ya, jelaskan. Nah,
seperti kita tahu tadi, seperti PPT yang disampaikan oleh Ibu ini, kan ada perkembangan saja yang mengalir pertumbuhan ekonomi. Ya. Nama keseluruhannya Pak. Pertama itu sumber daya alam, seperti Ibu ini kan sumber daya alam Indonesia itu kan sangat banyak. Tentunya pasti kita sebagai warga negara pasti akan memanfaatkan hal itu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ya, seperti kan kelompok yang lain namanya. Terus yang kedua ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini dibutuhkan untuk mengelola sumber daya alam tersebut. Jadi jika tidak ada manusia, maka lantas siapa yang akan mengelola sumber daya alam tersebut? Yang ketiga ada modal. Modal ini dibuat untuk membuka suatu rencana apa yang akan dibuat selanjutnya. Jika tidak ada modal, maka jenis usaha itu tidak akan dapat dibuka. Terus yang ketiga dan keempat ada teknologi. Teknologi ini berfungsi untuk meningkatkan suatu kerja sistem untuk menuju ke tarif yang lebih canggih lagi sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia ini tidak hanya klasik saja, melainkan bisa lebih modern. Oke, itu jawaban nomor 1 ya. Nah, sekarang nomor 2. Apa saja yang dapat menyebabkan suatu pertumbuhan ekonomi di suatu negara dalam keadaan tidak stabil? Jawabannya pengangguran, lapangan pekerjaan terbatas, masalah pendidikan, dan pengelolaan produktivitas kerja. Oke, jelaskan. Baik teman-teman, yang dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi negara menjadi tidak stabil. Yang pertama ada pengangguran. Pengangguran ini kita bisa ketahui kalau kita ada materi sebelumnya itu data tenaga kerja dengan pengangguran. Pengangguran ini bisa kita artikan sebagai orang yang sedang mencari ataupun orang yang tidak mempunyai pekerjaan. Jadi bisa kita ketahui kalau seorang pengangguran ini bisa kita ada tahu beberapa jenisnya. Salah satunya pengangguran yang akibat dari badan dirinya, yang berarti malas. Jika SDM-nya itu sudah malas, otomatis yang dikelola juga pasti akan hancur lah, otomatis akan sia-sia. Jadi itu akan menghambat pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Jadi PDB di suatu negara itu tidak akan bertambah, melainkan akan bernilai negatif. Kemudian lapangan pekerjaan terbatas. Ini bisa kita temukan di ini sebuah kebijakan pemerintahan yang dimana mereka membatasi lapangan pekerjaan. Salah satunya kembali lagi ke masalah pendidikan. Mereka meminta bahwa orang yang berkelulusan SMA ataupun S1 itu bekerja di perusahaannya. Otomatis orang yang berkelulusan SD tidak mendapatkan pekerjaan atau tidak dapat mengambil bagian di dalam suatu pabrik tersebut atau tempat pekerjaan tersebut. Jadi otomatis maka akan semakin banyak pengangguran. Kembali lagi ke awal, akan PDB-nya akan menyusut. Kemudian pengelolaan produktivitas kerja. Pengelolaan produktivitas kerja ini kembali lagi ke dalam suatu perusahaan, yang artinya atasannya jika tidak mengelola atau tidak terus melihat pekerjaannya, otomatis pekerjaannya itu akan kerja semena-mena. Yang artinya mereka membuat diri mereka itu acuh tak acuh. Kalau mereka ada bosnya di situ, mereka kerja rajin. Kalau ada di situ, mereka tidak kerja. Otomatis itu juga bisa menghambat pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Jadi alhasil tidak akan stabil ke depan. Terima kasih. Oke. Nomor 3. Untuk nomor 3 ini sebuah soal hitung-hitungan di mana diketahui PDB tahun 2002 itu Dikerjakan temannya, lihat di depan. PDB tahun 2002 itu senilai 45.000 miliar. 45.000 miliar. Baru PDB tahun 2003 itu 50 miliar.
Yang ditanya, berapakah pertumbuhan ekonomi pada tahun 2003? Langsung ke penjelasan saya. PDBT itu adalah tahun sekarang dan PDB 10 itu adalah tahun sebelumnya. Berarti 50 miliar dibagi 45 miliar dikali 100%. Ini kita bisa lihat bahwa kalau 50 miliar itu 50 miliar itu bisa kita bandingkan 3 nolnya. Berarti di bawah turun 50 per 45 dikali 100%. Jadi kalau diminta dari soal itu bisa kita minta lagi dari pecahan. Jadi 10 per 9 karena sama-sama bisa dibagi 5. Nah, karena 10 bagi 9 ini hasilnya 1,11. Jadi bisa kita bulatkan ini dikali 100. Jadi bisa kita bulatkan menjadi 11%. Jadi hasilnya itu pertumbuhan ekonomi pada tahun 2003 adalah 11%. Karena itu kita bulatkan hasilnya 1,111. Jadi kita mengambil 2 angka saja. Jadi 11%. Jadi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2003 itu adalah 11%. Terima kasih. Baiklah teman-teman, jika ada pertanyaan dari hasil diskusi kami persilahkan dari masing-masing kelompok. Bagaimana kelompok yang lain? Karena kelompok biru sudah menyaksikan hasil kelompok mereka, bagaimana kelompok kuning dan kelompok merah? Ayo. Nama saya Tesalonika Pupa, saya dari kelompok merah. Jadi pertanyaan saya, bagaimana jika pertumbuhan ekonomi di suatu negara tersebut rendah dan upaya apa yang dilakukan pemerintah agar memperbaiki pertumbuhan ekonominya dan menjadi negara yang lebih maju? Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya itu bagaimana suatu negara itu juga pertumbuhan ekonomi yang rendah dan bagaimana upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi tersebut. Ini bisa kita ambil contoh pada tahun ini. Tahun ini Di sini ada kantor. Ya. Di sini ada kantor, ya. Nah, Ibu mau bagikan dulu kantornya ya. Ini kelompok biru, kelompok merah, dan kelompok kuning. Ya. Di sini Ibu mau meminta sama kalian membuat mind mapping ya. Nah, mind mapping itu artinya apa? Artinya membuat konsep data. Ya, oke, silakan hias kalian buat apa yang ada di pikiran kalian di karton itu. Dan silakan. Dan waktu tinggal 10 menit lagi.
menggariskan. Kalau lebih kita Oke, waktu sudah habis. Oke, dan waktu sudah habis. Nah, sekarang hasil katanya kita lihatkan di sini. Pegang aja ya. Oke, kelompok merah, silakan. Kelompok merah. Oke, kelompok merah maju ke depan ya. Jadi kami dari kelompok merah ingin memberitahukan tentang peta konsep kami. Jadi ada poin yang pertama yaitu pengertian pertumbuhan ekonomi. Jadi pengertian pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan dengan menuju ke arah yang lebih baik selama periode tertentu. Jadi pengertian ekonomi ini, pertumbuhan ekonomi ini dia ada jaraknya, misalnya pada periode tertentu. Masuk poin yang kedua. Poin yang kedua adalah faktor pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, sumber daya manusia. SDM merupakan faktor kunci dalam proses pertumbuhan ekonomi. SDM dibutuhkan untuk mengolah segala potensi SDM menjadi sesuatu yang memiliki kualitas dan nilai tambah. Yang kedua adalah SDA. SDA meliputi tanah dan kekayaan, contohnya seperti kesuburan tanah, keadaan iklim, cuaca, lingkungan, tambang dan hasil laut. Nah, hal ini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi pada suatu negara, terutama dalam penyediaan dan kampung produksi. Dan yang ketiga adalah ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Semakin canggih dan dimiliki suatu negara, maka semakin besar peluang negara untuk maju. Melalui pemanfaatan IPTEK, manusia dapat menciptakan barang atau jasa yang bernilai jual dengan lebih cepat, mudah dan murah, serta memberikan manfaat yang banyak bagi kesejahteraan rakyat. Oke, sekarang masuk yang poin ketiga. Ada 3 teori pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, teori ekonomi historis. Historis dari kata dasar itu kita sudah tahu bahwa teori pertumbuhan ekonomi historis itu berdasarkan sejarah tentang pertumbuhan ekonominya. Yang kedua, itu masa kapital. Teori neoklasik. Nah, teori neoklasik ini itu pertumbuhan ekonomi itu menjadi 2 kali lipat dari sebelumnya dengan cara melimpahkan tenaga kerja. Dan teori yang ketiga, teori neoklasik. Yaitu teori ini berpendapat itu sebagai peranan dalam pembentukan modal dalam pertumbuhan ekonomi agar menjadi lebih maju. Oke, ada yang bertanya? Bagaimana dengan kelompok kuning dan biru? Ada yang mau dipertanyakan? Oke, silakan. Oke, dari faktor-faktor pertumbuhan ekonomi, faktor-faktor pertumbuhan ekonomi itu salah satunya sumber daya manusia. Bagaimana cara kita pribadi meningkatkan kesadaran kita bahwa generasi kita lah yang akan meneruskan dan merawat sumber daya Indonesia ini sehingga menumbuhkan ekonomi kita akan semakin maju. Bagaimana cara kita pribadi biar tahu bahwa diri kita lah generasi penerusnya.
untuk memajukan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara pribadi. Oke, saya akan menjawab. Nah, yang ditanya tadi faktor SDM. Bagaimana cara generasi kita untuk memajukan SDA? Yang pertama, cara kita pertama dari tidak membuang sampah sembarangan. Dengan cara tersebut, jika kita terlalu sering membuang sampah sembarangan, maka itu akan mengaruhi tanah, maka tidak akan ada kesuburan tanah. Kedua, kita tidak menebang pohon sembarangan karena hal ini akan mengurangi dari hasil hutan kita. Terima kasih. Oke, itu presentasi dari kelompok merah. Ada lagi kelompok kuning bagaimana? Ada yang mau dipertanyakan? Pas? Oke. Dan kelompok merah, coba katanya hasilnya dilipat. Dan mereka sudah mempresentasikan hasilnya, ya. Jadi kita beri tepuk tangan. Oke, silakan duduk. Sekarang kelompok kuning, silakan. Oke, jadi kami dari kelompok kuning ingin mempresentasikan hasil dari yang kami buat ini, dan kami ini tentang pertumbuhan ekonomi, dan di sini ada pengertiannya. Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara kesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Dan pertumbuhan ekonomi juga mempunyai faktor-faktornya. Faktor yang pertama sumber daya alam, yang kedua sumber daya manusia, yang ketiga modal, dan yang keempat teknologi. Adapun teori-teorinya yaitu A. Teori pertumbuhan ekonomi historis, B. Teori klasik, dan C. Teori neoklasik. Ini hasil dari yang kami diskusikan tadi, dan dengan yang sudah kami rangkai di sini. Sekian dari kami, terima kasih. Kalau ada pertanyaan dari teman-teman sekalian, boleh kami akan menjawab. Oke, kelompok merah, silakan untuk memberi pertanyaan. Tadi kalian menyebutkan teori klasik. Saya ingin bertanya apa isi dari teori klasik tersebut. Terima kasih. Isi dari teori klasik itu ada menurut David Ricardo yang berpendapat faktor pertumbuhan penduduk yang semakin besar sampai menjadi 2 kali lipat pada suatu saat akan menyebabkan jumlah tenaga kerja yang melimpah. Dan ada juga dari teori klasik, ada juga menurut pendapatnya Adam Smith bahwa pertumbuhan ekonomi sebenarnya bertumbuh pada pertambahan penduduk. Dan ya, itu. Oke, bagaimana kelompok merah? Dapat? Oke. Sekarang kelompok kuning ada? Pas? Oh, biru? Pas? Pas. Oke. Dan kelompok kuning coba hasilnya digulung, dilipat. Ya. Nah, mereka sudah mempresentasikan hasil dari kelompok mereka. Kita beri tepuk tangan. Mantap. Oke, silakan duduk. Hasil dari kesimpulan materi kita ini mengenai pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan keadaan yang menuju
produk domestik bruto. Itulah kesimpulan dari materi kita di pagi hari ini. Ya, berhubung karena waktu sudah habis, ya, mari kita simpan bukunya, kita berdoa. Yang membuat doa silakan. Ibu guru dan teman-teman sekalian, kita satu doa. Karena Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, kami telah selesai melakukan aktivitas proses belajar mengajar kami. Kiranya apa yang diberikan oleh guru kami dan kami dan menjadi bekal kami untuk masa depan. Hanya ini doa anakmu yang Tuhan Yesus, Santo Yohanes Bosco. Doakanlah kami, amin. Oke, silakan buku yang disimpan kita bawa.